Baik, yang pertama ada mengenal lebih dekat dengan pegadaian syariah. Solusi keuangan berkah. Pegadaian syariah menawarkan solusi keuangan yang sesuai syariat Islam, memberikan pilihan tepat bagi siapa saja yang membutuhkan layanan keuangan yang adil dan transparan. Nah, selanjutnya apa itu pegadaian syariah dan landasan hukum? Nah, pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan dan penitipan barang berharga berdasarkan prinsip syariat Islam. Ini berbeda dengan pegadaian konvensional karena menghindari riba, maisir atau perjudian, dan gharar atau ketidakpastian. Nah, adapun landasan hukum pegadaian syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariat Nasional atau DSN, Majelis Utama Islam atau MUI, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip adil. Setiap transaksi dilakukan dengan transparan dan tanpa unsur eksploitasi, memaksimalkan keadilan bagi semua pihak. Kedua, ada bebas riba. Tidak ada bunga dalam setiap pembiayaan, digantikan dengan sistem bagi hasil atau sewa. Selanjutnya ada tolak ukur syariah. Seluruh operasional diawali oleh Dewan Pengawas Syariat untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam. Nah, selanjutnya ada produk unggulan pegadaian syariah, dari gadai emas hingga pembiayaan usaha. Yang pertama ada RAN atau gadai emas, solusi cepat untuk kebutuhan dana dengan jaminan emas tanpa bunga, hanya biaya titip atau sewa emas Anda akan disimpan dengan aman. Yang selanjutnya ada Arom Haji atau pembiayaan usaha, memudahkan perencanaan ibadah haji dan mendukung pengembangan usaha kecil menengah dengan pembiayaan berbasis syariah. Selanjutnya ada cicilan emas, investasi emas yang terjangkau dengan skema cicilan yang sesuai syariat, melindungi nilai aset Anda dari inflasi. Nah, selanjutnya ada multi pembiayaan online, kemudahan pembiayaan berbagai tagihan melalui platform digital selanjutnya ada keunggulan pegadaian syariat. Yang pertama, sesuai syariat Islam, transaksi bebas riba dan diawasi penuh oleh pihak DPS. Nah, selanjutnya ada aman dan terpercaya, keamanan aset terjamin dan proses legal. Yang ketiga, ada menguntungkan, memberikan manfaat duniawi sekaligus keberkahan. Nah, dampak sosial positif, pendorong pemberdayaan masyarakat dan ekonomi umat. Selanjutnya ada studi kasus. Adapun studi kasus ini membahas tentang Ibu Animah atau pelaku UMKM kuliner. Kesulitan mendapatkan modal melalui sistem konvensional, mengambil pembiayaan usaha pegadaian syariat tanpa riba. Usaha berkembang, membuka cabang dan mempekerjakan karyawan, merasakan ketenangan batin karena seluruh proses berlandasan syariat. Jadi, pegadaian syariat bukan hanya memberikan modal tapi juga menenangkan batin. Usaha saya maju dan
hati saya tetap tenang karena semua itu berkah. Nah, yang terakhir ada masa depan perdagangan syariah dan peluang inovasi. Yang pertama ada ekspansi digital, memperluas layanan online agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Yang kedua ada produk inovatif, pengembangan produk baru yang mengikuti kebutuhan zaman, termasuk aset digital syariat. Dan yang ketiga ada edukasi keuangan syariat, meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih memahami manfaat ekonomi syariat. Dan seterusnya ada kolaborasi strategis, berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariat nasional.